Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A mau wawancara untuk tugas bahasa Indonesia, Pak. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Boleh, silahkan. Pertanyaan satu. Menurut Pak Yusuf, apa hal paling penting yang perlu dilakukan perpustakaan supaya bisa bantu murid dan guru? Apa hal yang paling penting? Hal yang paling penting? Hal paling penting yang perlu dilakukan perpustakaan Untuk supaya membantu bisa murid dan guru. Ya, bagaimana melengkapi fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut? Fasilitas contoh buku bacaan terutama itu yang perlu untuk meningkatkan literasi anak-anak, dan buku bacaan juga membantu bapak ibu guru. Selain buku, ya fasilitas ruangan agar anak-anak dan bapak ibu guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran di perpustakaan tersebut. Gitu. Langsung ke pertanyaan kedua ya, Pak. Oke. Apa cita-cita terbesar Pak Yusuf untuk perpustakaan ini beberapa tahun ke depan? Cita-cita bukan Pak Yusuf aja yang sebenarnya, cita-cita seluruh anggota perpustakaan. Ya, cita-citanya yang meningkatkan literasi anak-anak agar anak-anak semangat dalam membaca. Pertanyaan ketiga ya, Pak. Oke. Bagaimana cara Pak Yusuf tahu kalau perpustakaan ini sudah berhasil dan benar-benar bermanfaat untuk semua anak-anak? Bagaimana Pak Yusuf tahu kalau perpustakaan ini sudah bermanfaat? Ya, bagaimana perpustakaan ini memfasilitasi kegiatan anak-anak, memfasilitasi kegiatan program-program yang dilakukan oleh perpustakaan, memfasilitasi bagaimana kegiatan pembelajaran oleh bapak ibu guru yang dilaksanakan di perpustakaan. Kalau perpustakaan ini sudah memfasilitasi itu semua, ya berarti perpustakaan ini bermanfaat untuk bagi seluruh warga SMP Negeri 4 seperti itu. Kegiatan seru apa yang Pak Yusuf rencanain supaya anak-anak yang malas baca juga mau datang ke perpustakaan? Untuk kegiatan seru itu seperti program mungkin ya, program yang ada di perpustakaan ini itu ada 3 program. Program yang pertama itu kegiatan pembiasaan yang dilakukan di pagi hari, biasanya dilakukan di kelas 7, 8, 9, dan juga ada yang namanya program Galaksi, gerakan aksi literasi, yang dilakukan di hari Jumat. Jadi satu angkatan diminta untuk membawa buku dan dibaca bersama-sama di lapangan. Dan ada juga program duta literasi, perwakilan dua anak tiap kelas untuk meningkatkan minat baca di setiap kelasnya, membantu anak-anak minat baca. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Bagaimana Pak Yusuf kerjasama dengan guru-guru supaya buku di perpustakaan bisa bantu belajar di kelas? Kerjasama ya dengan guru-guru, ya mempersilahkan atau memfasilitasi bapak ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Nggak hanya di kelas pembelajaran, bisa monggo bapak ibu guru kalau ingin melakukan pembelajaran di perpustakaan ya silahkan, nggak apa-apa. Jadi itu untuk bentuk kerjasama dari pihak anggota perpustakaan. Bagaimana Pak Yusuf memastikan semua anak-anak termasuk yang punya kesulitan khusus bisa nyaman dan pakai fasilitas di perpustakaan? Biasanya bisa diulang lagi soalnya. Bagaimana Pak Yusuf memastikan semua anak termasuk yang punya kesulitan khusus bisa nyaman dan pakai fasilitas di perpustakaan? Misalnya seperti itu, kerjasama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Jadi anak-anak
anak-anak semua diberikan kartu anggota perpustakaan agar bisa mengunjungi perpustakaan. Di sisi lain kita juga tahu kerjasama dengan wali kelas, kerjasama dengan guru mapel, sehingga mana anak yang memang memiliki kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus seperti itu ya. Kalau memang itu bisa kita bantu, bisa kita fasilitasi seperti itu. Selanjutnya, saat perpustakaan mulai sepi pengunjung, apa yang dilakukan tim perpustakaan untuk menarik pengunjung untuk datang? Apabila sepi pengunjung, bagaimana menarik minat? Ya, menarik minat. Menarik minat yaitu kita kan sudah punya program, ada yang namanya duta literasi. Kita meminta tolong atau minta bantuan kepada duta literasi itu untuk mengajak teman-temannya agar mau membaca lagi. Selain itu kita juga melaksanakan program-program yang lain agar lebih menarik dan meningkatkan minat baca siswa. Selanjutnya Pak, bagaimana sistem peminjaman buku di perpustakaan ini? Sistem peminjaman itu ada melalui sistem online dan offline. Yang offline itu menuliskan buku, tapi sebelum offline itu di Inlislet ada yang namanya aplikasi Inlislet, itu tempat peminjaman. Jadi anak-anak tinggal scan barcode anggota. Kemarin biasanya menggunakan kartu pelajar, scan kartu pelajar, terus memilih buku. Di buku tersebut sudah ada barcode-nya, diklik menu peminjaman, di-scan-kan barcode dari buku tersebut. Setelah itu ya udah di-save, berarti kalian sudah meminjam melalui online. Biasanya anak-anak setelah online habis itu nulis, yaitu offline, nulis di buku bahwasanya tanggal sekian meminjam buku ini yang berjudul ini. Pertanyaan terakhir, Pak. Sesuatu yang sedang tren yang menurut Pak Yusuf cocok untuk perpustakaan Bukit Matahari? Sesuatu yang sedang tren. Mungkin ini mengajak meningkatkan minat baca melalui media sosial. Karena di perpustakaan ini ada akun YouTube-nya, ada akun Instagram-nya juga. Bagaimana kita untuk meningkatkan minat baca, mengajak para siswa itu melalui media sosial dengan menggunakan strategi-strategi yang seru para anak-anak mau mengunjungi perpustakaan. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah kita wawancara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyain song mata kadis main seng